Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ila an qala. Adab sholati bermula ini itu adab as-salat. Fa idza faragda min taharatil hadasi wa taharatil khabasi. Fa idza maka jika faragda menyelesaikan siapa engkau min taharatil hadasi daripada bersuci, al hadasi dari hadas, wa taharati dan bersuci, al khabasi dari kotoran, fil badani dalam badan, wasiyabi dan pakaian, wal makani dan tempat, wamin dan daripada satril aurati menutup aurat, minasurrati dari bujal, ila rukbati sampai lutut bagi laki-laki. Bagi perempuan seluruh badan terkecuali wajah dan telapak tangan. Fastaqbilil qiblata, maka hadapkanlah dirimu al-qiblata pada kiblat, qaiman halnya berdiri, muzawijan juga meluruskan, baina qadamaika di antara qadamaika dua telapak kakimu, di posisinya begitu lurus ya, posisinya lurus, muzawijan. Bihaizu dengan kiranya, la tidaklah tadummu merapatkan siapa engkau huma kedua telapak kakimu. Ya digini kan. Kita bukan sedang paskibra, tapi salat. Kalau pas kibra kan rapat kan, gitu. Kalau pas kibra, salat begitu, direnggangkan. Wastawi qaiman dan posisikanlah dirimu qaiman tegak berdiri. Wastawi dan posisikanlah dirimu qaiman halnya tegak atau berdiri. Setelah selesai bersuci dari hadas, selesai bersuci dari kotoran, baik yang ada di badan ataupun di pakaian, dan perhatikan juga tempatnya, apakah tempatnya itu ada kotoran atau tidak, ada najis atau tidak. Ya. Setelah itu, pakailah pakaian yang menutup aurat bagi laki-laki tadi, dari mulai pusar sampai kepada lutut. Untuk perempuan seluruh badan terkecuali wajah dan telapak tangan. Untuk yang berniqab, kalau memang dikhawatirkan pada akhirnya terlihat oleh laki-laki yang lain, maka dipersilahkan untuk ditutup. Tapi hati-hati, ini tarang jidat, ini jangan sampai tertutup, harus terbuka bagi yang berniqab. Kalau dikiranya aman, tidak ada laki-laki yang melihatnya, maka silakan untuk dibuka niqabnya. Tapi kalau ternyata pada akhirnya dikhawatirkan ada laki-laki yang melihat wajahnya, maka silakan tutup saja, jangan dibuka ya. Tapi awas, ini tarang jidat, hati-hati jangan sampai tertutup. Setelah itu, lanjutkan untuk menghadap kiblat, luruskan telapak kakimu dengan tidak dirapatkan, posisikan dirimu tegak, berdiri, dan baca waqra, dan bacalah qul a'udzu birabbin nas, seterusnya sampai akhir ya. Tahassunan biha, halnya meminta perlindungan. Tahassunan halnya meminta perlindungan, biha
dengan qul a'udzu birabbin nas itu minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkitik. Baca sebelum sholat, baca qul a'udzu birabbin nas. Wa ahdir qalbaka ma anta fi, wa ahdir, dan hadirkanlah olehmu qalbaka, hatimu. Di mana? Ma, dalam sesuatu yang mana anta bermula Anda, fihi, di dalamnya ma. Artinya hadirkan dirimu di tempat di mana kau berada. Maksudnya gimana? Kau itu mau sholat maksudnya. Kita ini mau sholat, hadirkan hati ketika hendak sholat. Jangan apa? Jangan punya was-was. Kemudian jangan mikirin dompet ada isinya atau enggak. Jangan mikirin cucian, jangan mikirin uang saya tadi di mana. Soalnya kadang-kadang ketika sholat, seringkali kita itu ingat sesuatu yang lupa saja bisa jadi ingat. Wafarrighu, dan kosongkanlah dirimu. Wafarrig, dan kosongkanlah qalbaka, hatimu, minal wasawisi, daripada was-was, wandur, dan lihatlah baina yadai man takum, dan lihatlah olehmu baina yadai, di hadapan man, siapa, takumu, kau berdiri. Ketika hendak sholat, kamu harus sadar sedang apa engkau itu, sedang berhadapan dengan siapa engkau itu. Waman tunaji, dan man, pada siapakah tunaji, bermunajat siapa engkau. Harus sadar kalau lagi mau sholat itu, ya, kita sedang hendak berhadapan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Wastahi, dan malulah engkau antunajia, akan hendaknya tunajia, bermunajat siapa engkau, maulah terhadap Tuhanmu, biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai. Ya, harus punya rasa malu kalau kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dengan posisi kondisi hati itu lalai. Wa sadrin mashunin, dan hati mashunin yang dipenuhi, biwasawisid dunya, dengan godaan-godaan dunia. Wa khaba'isi syahawati, dan hinanya syahwat. Enggak pantas kalau mau sholat tapi otak kita, hati kita ternyata tidak khusyuk, kemana wae otakna, hatena kemana wae, mikiran duit wae, mikiran jabatan wae, mikiran kedudukan wae. Gak pantas ketika hendak sholat punya hati yang seperti itu. Wa alam annahu ta'ala mutali'un ala sarirotika, sariroti, masih lama bukanya. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala mutali'un, itu mengetahui siapa Allah Ta'ala ala terhadap sariroti. Lagi puasa ngedengar saya roti, bayangannya roti beneran ya. Ala terhadap sarirotika, hal yang tersembunyi padamu. Wa nadhirun ila qalbika, dan memperhatikan siapa Allah Ta'ala ila qalbika, terhadap hatimu. Jangan macam-macam. Allah itu tahu. Lu punya lintasan hati sedikit pun Allah tahu. Itu hati-hati. Misalnya ketika Aida mau ngerjain Sahila, gua kasih paku di sendalnya. Allah udah tahu duluan tuh. Sebelum dilakuin nama Aida itu udah ketahuan dulu sama Allah tuh.
Hati-hati ya, Allah itu tahu. Fa innama yataqabbalullahu, maka saknya-nyakna sesungguhnya yataqabbalu menerima siapa Allah Ta'ala min sholatika daripada sholatika sholatmu biqadri sesuai dengan khusyu'ika kekhusyuanmu wa khudu'ika dan ketundukanmu wa tawadu'ika dan ketawaduanmu wa tadarru'ika dan DP-DP-mu DP tadarru' sopan santun dengan sifat tawadu. Ternyata Allah itu akan menerima sholat kita dengan kadar sampai mana kualitas khusyuk kita, khudu'nya kita, tunduknya kita, tawadu'nya kita, dengan tadarru'nya kita. Allah itu perhatikan dulu. Wa'budhu dan sembahlahu Allah. Fi sholatika di dalam sholatmu ka'anna seakan-akan engkau taro itu melihat siapa engkau pada Allah. Kalau sholat kita bayangkan bahwa Allah itu ada di hadapan kita. Fa illam takun tarahu, maka kalaulah lan tidak takun ada siapa engkau itu taro melihat siapa engkau pada Allah, fa innahu maka sesungguhnya Allah yara itu melihat siapa Allah Ta'ala terhadapmu. Dan kalau ternyata kita tidak bisa lihat Allah, maka bayangkan sesungguhnya Allah itu melihat gerak-gerik kita. Fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawari'uka likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala. Fa illam maka jikalah lam tidak yahdur menghadirkan apa qalbuka hatimu, walam taskun dan tidak taskun, dan tidak taskun menjadi tenang dan tidak tenang apa jawari'uka anggota badanmu likusuri ma'rifatika karena kurangnya ma'rifatika kemakrifatanmu bijalalillahi pada keagungan Allah Ta'ala. Faqaddir maka bayangkanlah olehmu anna rajulan sesungguhnya rajulan orang yang solehan soleh min wujuhi ahli baitika min diantara wujuhi min diantara wujuhi sisi ahli baitika keluargamu yang dulu melihat siapa ahli baitika yang dulu melihat siapa rajulan sholihan ilaika terhadap dirimu liya'lama untuk ya lama mengetahui siapa rajulan sholihan kaifa bagaimana sholatuka bermula sholatmu. Fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka. Fa inda dzalika maka ketika dzalika hal itu terjadi yahduru hadir apa qalbuka hatimu wa taskunu dan tenang apa jawari'uka anggota badanmu. Gini katanya. Kalau ternyata
hati kita tidak bisa menghadirkan Allah, dan anggota badan kita tidak bisa tenang, karena mungkin kurangnya kemakrifatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenal sih kenal, tapi kenal dengan Allahnya tak begitu mendalam. Tahu Allahnya, tahu Allah mah tahu siapa Allah, Allahu Rabbuna tahu, tapi tidak begitu mengenal. Ustaz, bagaimana cara mengenal Allah itu? Cara mengenal Allah itu ketika hati kamu sudah mulai takut dengan maksiat, takut meninggalkan kewajiban-kewajibannya, disitulah kemakrifatanmu itu memuncak. Tapi kalau maksiat saja kau berani, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan terhadap kita pun kita langgar, maka masih dianggap kurangnya kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau masih belum bisa menghadirkan Allah dalam hati, qadir, coba bayangkan begini. Kalau ada seorang laki-laki yang soleh, taruhlah seorang syekh atau kiai, ingin tahu sholatmu biasanya. Jadi contohlah santri itu kalau lagi piket, nggak ada kiai, nggak ada guru, biasanya leha-leha. Tapi ketika sudah diperhatikan dan dilihatin, biasanya apa? Rajin, agar terlihat perfeksionis. Ya. Kalau bisa kamu seperti itu tuh. Atau kalaupun minimal gak bisa sama sekali, dekati orang-orang soleh. Biasanya kalau dekat sama orang soleh, minimal ikut-ikutan soleh atau sok-sok soleh lah gitu tuh. Kalau dekat sama orang soleh tuh minimal apa? Minimal sok-sok soleh. Minimal-minimalnya. Sekalipun mungkin hati mah belum bisa menghadirkan Allah dalam hati. Tapi minimal pakai sorban. Karena berdekatan dengan orang yang pakai sorban. Minimal-minimal ada kebaikan di dalam. Biasanya hadir tuh katanya. Hatinya bisa hadir. Anggota badannya bisa tenang. Karena biasanya dekat-dekat semua orang soleh mah ikut-ikutan. Padahal mah hatinya belum tentu ke Allah. Tapi minimal bisa tenang karena dekat sama orang soleh. Gitu maksudnya. Iya kan? Coba kalau sendiri. Kamu sholat coba sendirian. Mau sholat qobliyah sama Mbak Dia sendirian. Enggak kan? Minimal kalau bareng-bareng makan ikutan qobliyah, ikutan Mbak Dia. Bahkan sholat ketika sendirian, Allahu Akbar. Gak ingat apa-apa, yang diingat itu utang. Yang diingat itu pakaian, kotor, belum dicuci. Ya kan? Nah, tapi kalau lagi berjamaah, Allahu Akbar. Seakan-akan ada yang lihat. Siapa yang lihat? Bukan Allah. Ada orang di depan kita biasanya. Sok-sok soleh itu ya. Allah. Bismillah. Tapi kalau sholat sendirian, dah, belum pergi. Ya Pak ya? Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat. Ya kalau saja di depan orang kamu bisa baik, kenapa kok di depan Allah nggak bisa baik? Itu loh maksudnya. Kenapa di depan orang kamu bisa khusyuk? Kenapa di hadapan Allah kok nggak bisa khusyuk? Ya kalau minimal kamu nggak bisa khusyuk di hadapan Allah, belajar khusyuk di depan orang-orang soleh. Tapi kalau sampai mati kamu khusyuk karena orang soleh, awas loh. Khasir, rugi. Wakul summa irji ila nafsika. Kemudian tanyakan, kemudian kembalikan ila nafsika pada dirimu, wakul dan katakanlah ya nafsasu, wahai jiwa yang buruk,
Ala tastahina, tidakkah tastahina malu siapa engkau min khalikika kepada khalikika, kepada Tuhanmu, kepada penciptamu, wa maulaka dan yang mengaturmu. Kalau kiranya hati kita enggak khusyuk, ngomong ke hati, ti kamaluta di hadapan Allah ini, ti di hadapan Allah cik sing era tuh bantuan abdi teh hoyong khusyuk, nafsu cik cobaan malu didinya teh ka Allah, nafsu sok ngobrol sama nafsu, ngomongnya sama nafsu sir, nafsu tong dicicingan, ajak ngobrol, su cik era tuh ka Allah, su coba kamu ngomong deh, gak usah diucapin, kamu ngomong deh, apa yang kamu rasa ketika kamu ngomong, sok cobain dulu, kamu ngomong sama nafsu kamu sendiri, ngomong gitu tuh. Coba ngomong. Era atuh ke Allah. Era atuh ke Allah teh era. Apa yang dirasa? Panas enggak? Gemeter enggak? Gemeter? Kayak kedorong. Cobain dulu. Cobain. Ke kiri. Tapi jangan ini ya, jangan sambil dicandain karena memang nafsu itu doanya bercanda sehingga dia tidak bisa fokus kalau bercanda. Difokusin coba. Sambil kamu ngomong, nafsu. Enggak malu tah? Di hadapan Allah enggak malu tah? Buruk kamu itu nafsu. Enggak malu tah di hadapan Tuhan? Enggak malu tah di hadapan Allah yang ngatur kamu? Cik, coba. Khusyuk. Gimana rasanya? Nyelekit? Nyelekit gak? Nyelekit gak? Kayak makanya sering-sering ngobrol ya sama nafsu ya. Kerasa gak? Kerasa? Hel, kerasa gak Hel? Kerasa? Sering-sering ngobrol ya? Jah, kerasa gak Jah? Kerasa? Ada yang seakan-akan kayak ada yang gituin kamu tuh. Kalau kamu ngomong kayak begitu kayak kerasa nggak tadi? Kerasa ya? Sering-sering ngobrol. Jangan hanya ngobrol sama teman aja, nafsu kamu juga perlu diajak ngobrol tuh. Ngomong sama nafsu. Cok, tera didinya ke Allah. Tuh, baru ngomong gitu aja udah sering-sering ngobrol sama nafsu. Nih kita ini ngobrol sama Imam Ghazali, Mas. Imam Ghazali ahli sufi itu suka ngobrol sama nafsu. Rasakan tuh nafsu masing-masing. Kalau belum dirasa, misalnya belum kerasa, sing istighfar. Kalau kata ahli sufi itu kalau belum bisa ngobrol dengan nafsu dan belum terasa ngobrol dengan nafsu, banyakin beristighfar karena hatinya atau nafsunya sudah mengitari hati. Nafsunya justru lebih kuat dibandingkan kebaikannya. Banyakin istighfar kalau ada yang belum bisa ngerasain nafsu. Masih biasa-biasa aja ngomong. Tera didinya teh masih biasa-biasa aja hatinya. Sing lobais istighfar. Ada apa? Gak tahu. Tanya badan sendiri lah. Ada apa Ustaz? Enggak tahu. Tanya sama badan sendiri. Memang saya tahu dengan badan kamu? Saya enggak tahu. Silakan tanya masing-masing. Id qaddarta ittila abdin dzalilin min ibadi. Ya alaika wa laysa biyadi darruka wala naf'uka khasyat jawarihuka wa asunat salatuka id qaddar. Bentar. Id qadarta kudu nama. Tadina iya ji. Id qadarta jikalau qadarta mampu siapa engkau ittila abdin
Diulang. Diulang. In qadarta, jika qadarta, membayangkan siapa engkau, itila'a abdin, penglihatan abdin, seorang hamba, dalilin yang hina, min ibadi, dari hamba-hambanya Allah Ta'ala, alaika, di hadapanmu, walaysa biyadi daruka, dan tidak ada biadi pada dirinya abdin dalilin daruka, apa kemudorotan kau untukmu, wala naf'uka, dan tidak ada kemanfaatan kau terhadapmu, khasya'at jawarihuka, maka menjadi khusyuk apa jawarihuka, anggota badanmu, wa asunat, dan menjadi baik apa sholatuka, sholatmu. Apabila engkau mampu sholat secara khusyuk dan tenang, karena dilihat seorang hamba yang hina, yang tak bisa memberikan manfaat atau bahaya padamu, sedang engkau mengetahui bahwa dia melihatmu. Oh, ulang, jangan qadarta, berarti qadarta ini masih ngobrol sama hati, berarti dia masih ngobrol sama hati. Diulang. Hei hati, id qadarta, kalaulah qadarti, kalaulah qadarti, kau membayangkan, wahai hati, wahai nafsu, itila abdin, pandangan seorang hamba, dalilin yang hina, min ibadi, dari hamba-hambanya Allah Ta'ala, alaiki, terhadapmu, hai nafsu, walaysa biyadi, dan tidak ada biyadi pada hamba yang hina, daruki, kemudaratan untukmu, wala naf'uki, dan tidak ada kemanfaatan ki untukmu, hai nafsu, khasya'at, maka menjadi khusyuk apa jawari'uka, jawarihmu, anggota badanmu, wa hasunat sholatuka, dan menjadi baik apa sholatmu, hai nafsu. Kamu harus bisa gitu loh, nafsu, kamu harus bisa khusyuk, bantu saya ini hamba yang hina, saya pengen khusyuk, tapi saya tidak akan khusyuk kalau kamunya, wahai nafsu, kalau kau tidak mau khusyuk. Saya itu nafsu pengen jadi baik, tapi saya tak akan jadi baik kalau kau juga tak ikut baik. Tuh. Nafsu, saya pengen baik sholatnya, tapi kalau kamu sebagai nafsuku itu gak baik sholatnya, ya aku tak akan pernah baik. Summa innaki, kemudian innaki, sesungguhnya engkau, hei nafsu, ta'lamina, mengetahui siapa engkau, hei nafsu, annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, mutali'un, itu mengetahui siapa Allah Ta'ala, alaiki, terhadapmu, hei nafsu, hei, bukankah kau juga tahu bahwa Allah itu mengetahui dirimu? Daerah gitu. Wala takhsha'ina li'azamati, dan tidaklah takhsha'ina, takut siapa engkau, wahai nafsu, li'azamati, pada keagungannya Allah. Tesieun gitu nafsu ke Allah, Allah teh Maha Agung. Tesieun. Ahwallahu ta'ala indaki aqallu min abdin min ibadihi. Nah. Ahwa Allahu, apakah huwa, bermula huwa Allahu Ta'ala, indaki, menurutmu, aqallu, itu lebih rendah, min abdin, daripada hamba, min ibadi, dari hamba-hambanya. Apa ketika kamu itu berani kepada Allah karena kau menganggap Allah itu lebih rendah derajatnya daripada hamba? Astaghfirullahaladzim, nafsu, jangan begitu. Apa ketika kamu itu berani di hadapan Allah, kamu mengira Allah itu rendah, Allah itu kecil dibandingkan dengan hamba-hambanya? Apa kamu kira hamba lebih tinggi daripada Allah? Astaghfirullahaladzim, hati, nafsu, tong gitu.
Allah teh luwih agung. Allah teh luwih luhur tibatan hamba-hambana. Cik atuh mikir enggak, kita yang ngomong nafsu. Fama asyadda tughyanaki wajah laki fama begitu sangatnya tughyanaka, fama asyadda maka begitu sangatnya tughyanaki durhakamu atau kesalahanmu, wajah laki dan kebodohanmu hai nafsu. Fama wa ma a'dama adawataki li nafsiki, begitu besarnya adawataki permusuhanmu li nafsiki terhadap dirimu sendiri wahai nafsu. Di amun didinya wani sia teh ka Allah nafsu, berarti didinya teh parah. Fa'alij qalbaka maka obatilah qalbaka hatimu bihadhil hiyali, dengan bihadhil hiyali, dengan cara-cara ini. Ya, caranya bagaimana? Seperti tadi, banyak-banyak ngobrol sama nafsu. Fa'asahu maka asa boleh jadi fasa boleh jadi nafsu fasa boleh jadi qalbaka, fasa boleh jadi qalbaka an yahduro, hendaknya yahduro hadir apa qalbaka ma'aka bersamamu fi sholatika di dalam sholatmu. Kalau kamu bisa mengendalikan nafsu, maka boleh jadi hati pun akan menghadirkan Allah di dalam sholat. Fa innahu laisa laka min sholatika illa ma qalka minna. Fa innahu maka sesungguhnya laisa laka, fa innahu maka sesungguhnya laisa tidaklah ada laka bagimu min sholatika daripada sholatmu illa terkecuali ma sesuatu aqalta yang kau kaitkan minha daripada nafsu. Artinya sholatmu tak akan pernah khusyuk kalau pada akhirnya nafsunya pun tak pernah khusyuk. Maka ketika sholat harus pintar-pintar mengkait-kaitkan nafsu, artinya kamu bisa mengendalikan nafsu dengan sebaik mungkin agar kemudian sholat itu menjadi khusyuk. Karena sebab kau tidak akan pernah khusyuk kalau kau masih terbawa oleh nafsu. Wa amma ma ataita bi ma'al ghaflati wasawi fa wa ilal istighfari wa takfiri ahwaju. Wa amma dan adapun ma sesuatu yang mana ataita mendatangi siapa engkau bihi kepadanya ma'al ghaflati disertai kelalaian wasawi ya, dan lupa, fawa maka gua ma ilal istighfari pada istighfar wa takfiri dan bertafakur. Tafkiri ya. Tafkiri bukan takfiri. Takfiri mengkafirkan itu. Tafkiri ganti tafkiri. Fahuwa maka bermula huwa ma ilal istighfari pada istighfar wa tafkiri dan perenungan atau bertafakur ahwaju itu sangat dibutuhkan. Gini, kalaulah kau mendatangi suatu ibadah, tapi ketika kau datangi ibadah itu disertai dengan ghaflah, disertai dengan lalai,
dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera untuk beristighfar, segera untuk merenung atau banyak tafakur. Nah, atau ibadah teh make lalai. Fa idza hadara qalbuka, maka jika hadara hadir apa qalbuka, fala tatrukil iqamata, maka janganlah tatruk meninggalkan siapa engkau. Al-iqamata, iqamah, wa in kunta, sanajan sekalipun kunta ada siapa engkau, wahdaka sendirian. Kalaupun sholat itu, nih kalau kiranya sudah hadir, artinya sudah mulai tenang nih hati nih, ya, sudah mulai tenang, silahkan sholat. Tapi sebelum sholat jangan kau tinggalkan iqamah, walaupun sholatnya sendirian. Qomat, Allah bersendiri aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah, hayya falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allah. Jadi qomat itu tidak mesti harus berjamaah saja, sendirian pun tidak jadi masalah, ya. Jangan tinggalkan untuk iqamah. Wa inin tadzarta. Wa inin tadzarta hudur jama'atin fa'adzin summa aqim. Banyak yang salah ini harakatnya. Ulang. Wa inin tadzarta hudur jama'atin fa'adzin summa aqim. Wa inin tadzarta, jikalau intadzarta menghendaki atau menunggu siapa engkau, hudur jama'atin, menghadiri sholat berjamaah, fa'adzin, maka adzanlah, summa aqim, kemudian qomatlah, adzan, qomat. Ya, kalau sholat berjamaah di masjid, adzan, kemudian qomat. Kalau sendirian di rumah cukup qomat saja. Faida aqamta fanwi wa qul fi qalbika, faida aqamta, maka jika aqamta qomat siapa engkau, fanwi maka niatlah. Kalau mau qomat itu niatnya apa? Niat mau qomat, nah gitu aja. Niat mau wa qul fi qalbika, dan ucapkanlah fi qalbika, di dalam hatimu, uadi, aku akan melaksanakan fardhu zuhri. Fardo, kefarduan sholat duhur lillahi ta'ala. Ketika kau qomat, diulang. Fa'idha aqamta, madi. Fa'idha aqamta, maka jika aqamta kau telah qomat, gitu loh. Fa'idha aqamta, maka jika aqamta kau telah qomat, fanwi maka niatlah, waqul dan ucapkanlah, fi qalbika di dalam hatimu, uati fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Contohnya sholat duhur, sholat sorangan di imah, qomat satos qomat lajengkeun jeung niat naon, niat sholat duhur. Di mana niat teh? Dina jero hati. Iraha niatna ketika maca takbiratul ihram. Allah ucapan mah Allahu Akbar, tapi hati mah ngageureuneg urang teh hoyong ngalaksanakeun salat duhur. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika, wal yakun dan jadikanlah dzalika hal itu, uadi fardhu dhuhri lillahi ta'ala, hadiron itu hadir fi qalbika di dalam hatimu, kapan? Inda takbirika, ketika takbiratul ihram. Wala ta'zub anka niyatu qoblal faraghi minat takbiri, wala ta'zub dan janganlah ta'zub kau lepaskan, diulang, wala ta'zub
Dan janganlah takzub lepas anka darimu apa aniyatun niat qoblal farogi sebelum selesainya minat takbiri daripada takbir. Jadi selama kita takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika bar selesai niat selesai. Paham ya? Allah usolli fardhu dalam hati mah usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Ketika akbar niat selesai. Pas antara takbiratul ihram dengan niat. Ngepas-pasin. Warfa' yadaika inda takbiri, dan angkatlah yadaika kedua tanganmu inda takbiri ketika takbiratul ihram. Ba'da irsalihima, setelah menjuntainya kedua tanganmu itu awalan pertama kali. Ilah hadi, menjuntai itu kan begini. Sebelum kita takbir kan masih begini tangannya. Ketika takbiratul ihram diangkat tangannya ila haddi mankibaika, sampai sejajar pada dua pundakmu. Wa huma mabsutatani. Nanti dua pundak itu seperti apa menurut Imam Ghazali, lihat dulu. Wahuma, dan kedua tanganmu itu mabsutotani, itu terbentangkan, wasabi'uhuma, dan jari jemari kedua tanganmu mansuratan, itu apa, renggang, direnggangkan. Wala tatakallaf, dan tidaklah tatakallaf. Apa tatakallaf? Wala tatakallaf, dan jangan kau paksakan dommaha untuk merapatkannya. Wala tafrija, dan tidak juga terlalu merenggangkannya. Jadi enggak terlalu begini Allah, enggak juga begini Allah, tidak seperti itu. Tidak terlalu menempel, tidak juga terlalu merenggangkan. Terus gimana Ustaz? Biasa-biasa saja begitu ya, jangan terlalu nempel, jangan juga terlalu merenggangkan, biasa-biasa saja begitu aja tuh, cukup begini aja, nggak perlu di nempel banget juga, jangan. Warfa yadaika, kemudian angkat kedua tanganmu, bahaisu tuhadi bi ibhamaika syahmatai udunaika, dan angkatlah kedua tanganmu bihaisu, sekiranya tuhadi mensejajarkan siapa engkau, biibhamaika, dengan kedua ibu jarimu, syahmatai, pada dua cepil telingamu. Ini apa nih? Ini nih, cepil wilayah, dua cepil dua telingamu. Jadi gitu. Untuk laki-laki, lihat ya, laki-laki begini. Untuk perempuan saya agak dikedet ke sini. Oke, untuk perempuan. Tapi nanti jangan salahkan juga kalau ada kawan-kawan kita, saudara kita yang nanti ngangkat tangannya yang laki-laki begini, Allah. Itu jangan salahkan juga ya, enggak apa-apa. Lo pandangan kita Imam Syafi'i begini, nah, agak dikedet dikit. Nah, ininya tetap begini, gitu ya. Oke, paham ya? Jangan terlalu begini, Allah. Jangan juga telur rapat, nah, gitu. Biasa-biasa saja, tidak telur rapat, tidak terlalu
renggang biasa saja. Kemudian kedua jempol ini, kedua ibu jari ini ditempelkan ke apa? Kurtun. Ini nih, syahmateh. Ini nih. Nah, itulah apa namanya? Cepil. Ya, cepil, telinga. Begitu kan kalau perempuan. Kalau laki-laki biasa saja Allah. Tapi ini usahakan ini menghadap kiblat ya. Ini diusahakan menghadap kiblat, jangan begini. Allah. Nah, kalau begini nanti nari saman. Oh, tortor. Ya. Tortor ya. Begini tortor. Wa tuhadi, mana tuh? Wa bi ru'usi asabiika a'la udunaika. Wa bi ru'usi asabiika, dan ujung asabiika jari jemarimu, a'la udunaika, lebih tinggi udunaika daripada kedua telingamu. Coba kalau begini kan lebih tinggi, lihat. Ininya nih. Nih. Ini posisinya lebih tinggi daripada telinga. Ya kan? Lebih tinggi kan? Nah. Bikafaika wa tuhadi bikafaika, dan kau sejajarkan bikafaika dengan kedua telapak tanganmu, min mankibaika, pada kedua pundakmu. Ini, coba lihat. Nih. Ini sejajar dengan ini. Nah, ininya sejajar, ininya lebih tinggi daripada telinga, ininya nih jempolnya ada di cepil telinga. Oke? Gitu ya. Coba. Ente angkatkan tangan. Gimana? Jangan gini ya. Ente mau sholat gimana kalau mau sholat? Coba Allah. Nah, coba lihat. Posisi ini itu akan sejajar dengan apa? Akan sejajar dengan pundak. Ini sejajar dengan cepil, ini lebih tinggi daripada telinga. Oke, begitu maksudnya, bisa dipaham ya? Bisa dipaham? Jadi jangan begini. Allah. Enggak, ini kan mau permulaan tortor ya. Nah, salam dari Binjai ya. Nah. Fa'idha istaqarrata fi maqarrihima fakabbir. Ada. Fa'idha istaqarrata, maka jika istaqarrata telah menetap apa keduanya, kedua tangan itu, fi maqarrihima, pada tempat kedua tangan, fakabbir, maka takbir. Jadi takbirnya setelah apa? Setelah kita mengangkat begini. Allahu Akbar. Bukan dari sini. Allahu Akbar. Jadi panjang nantinya, Pak. Kalau kita mulai Allahu Akbarnya dari sini, itu nanti lebih panjang di Allahnya. Cukup dari mana? Ketika kita sudah menempatkan ini, kedua tangan ini di sini, baru takbir. Allahu Akbar, gitu ya. Jadi bukan dari sini. Allahu Akbar, ya. Ada kan, gitu kan? Mana? Jadi angkat dulu baru takbir. Summa arsil huma, kemudian arsil, kirim. Maksudnya, kemudian arsil huma, arsil itu turunkan keduanya, gitulah. Arsil, turunkanlah keduanya, birifkin, dengan perlahan. Di Allah Akbar, jangan begituin.
Pelan-pelan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pelan-pelan jangan Allahu Akbar. Apa nak? Oh ya udah. Tuh, wala tadfa, dan jangan kau hentakkan yadaika kedua tanganmu indar raf'i ketika mengangkat wal irsal dan menurunkan. Allah ber Allah ber, nggak boleh begitu, pelan-pelan, rifkin. Allah Allahu Akbar. Dan ketika menaikkan pelan-pelan aja. Allah, bukan Allah. Bocah nggak apa-apa. Wala tadfa, dan jangan kau hentakkan yadaika kedua tanganmu indar rafi ketika mengangkat wal irsal dan ketika menurunkan ila qudamin ke arah depan. Ya karena kan nantinya diletakkan di arah depan kan, bukan di belakang. Allah, itu namanya istirahat di tempat, Pak. Itu namanya istirahat di tempat, Pak Ji. Ila kudamin ke arah depan daf'an dengan satu hentakan. Okay. Nah, wala, dan tidak ila kholfin ke belakang rof'an halnya mengangkat. Gak boleh gini ngangkatnya nih. Nah, lihat nih, gak begini. Gak boleh ya, gak boleh. Atau diayunkan begini. Ya, jangan diayun-ayunkan. Biasa aja. Susahnya apa sih kan? Allah, kan lebih enak begitu. Wala tanfuduma, dan jangan tanfud menggerakkan siapa engkau huma kedua tanganmu yaminan wala simalan, kanan dan kiri. Nari namanya kode. Ya kode goyang-goyang kan itu namanya nari dia ya. Nanti aja narima, nanti pas panggung gembira lagi sholat nari. Gitu ya. Faida arsalta huma, maka jika arsalta menurunkan siapa engkau huma kedua tanganmu, fastanif, maka mulailah. Maka mulailah engkau raf'ahuma, mengangkat kedua tanganmu itu ila sadrika, pada dadamu. Imam Ghazali mah di dada. Ya. Allahu Akbar. Nah, nggak apa-apa kan? Jangan dibilang, waduh, sesat. Kalau Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i? Ininya sama kan? Cara ngangkatnya sama. Allahu
akbar. Kalau di Imam Syafi'i, di bawah dada, di atas pusar. Untuk perempuan agak diangkat sedikit. Oke? Tuh. Imam Syafi'i, Imam Ghazali di tengah-tengah, di dada banget begitu. Ya. Ya boleh-boleh saja. Mana itu? Wa akrimil yumna biwad'iha, dan muliakanlah al yumna sebelah kanan biwad'iha dalam meletakkannya ala shimal daripada sebelah kiri. Nah, dalam hal ini nanti ada pendapat yang begini katanya. Tapi wallahu alam lah ya. Allahu akbar begitu. Tapi kalau kita memahami, memuliakan yang kanan itu tetap kanan kiri dulu begitu, tetap kanan ada di atasnya. Bahasa memuliakan tetap kanan ada di atas seperti ini. Kalau kita memahaminya seperti itu. Kalaupun nanti ada yang memahaminya Allah kanan dulu kemudian kiri, saya diputar begitu, itu silahkan saja kalau memang ada pendapatnya. Mungkin yang memahaminya begitu, dengan dari teks ini ada yang memahami kanan dulu baru kiri. Allah diputar begitu. Ya silahkan aja. Tapi kalau kami tetap berpegang teguh, tetap apa? Kanan di atas kiri. Oke? Kanan tetap di atas kiri. Bahasa memuliakan, kanan itu di atas, dengerin kanan itu di atas, kiri di bawah. Kalau ada yang memahami kanan dulu baru kemudian kiri, itu tidak jadi masalah. Yang terpenting kita mah patokannya kanan dulu, kanan di atas, kiri di bawah. Seperti itu ya, bahasa memuliakan kanan daripada yang kiri. Wansur, soalnya pernah nemu kitanya ya, pernah nemu yang seperti itu, diputar begitu. Ya, tapi saya dalam hal ini wallahu alam, saya kurang tahu pemahaman seperti itu, kurang begitu memahami. Wansur asabi al yumna, dan letakkan, nah gitu aja lah. Wansur, dan letakkan asabi al yumna, jari jemari al yumna yang kanan, ala tuli, pada tuli sepanjang dhiraika, hastamu al yusro yang kiri. Ini hasta, namanya apa? Hasta. Letakkan jari jemarimu. Nah lihat, ini ketemu begini, ini tuluh. Gini ya, tuh lihat, nih, ini nih, ini nih, ini membentang begini, tak tuh. Jari jemarinya ada di mana? Ada di hasta. Ini namanya hasta. Ya, tuh, tak. Nah, gimana? Ya. Yang begini boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh begini. Apalagi begini. Allah. Ya, gimana coba? Tuh. Nah, taruh. Sesuai fikih kita saja, Ya. Begini. Boleh, nggak apa-apa. Wa'aqbid biha ala qu'iha, dan akbid, genggam
Wa aqbid dan genggam biha pada tangan kiri itu ala ku'iha pada ku'-nya. Mana ku'? Ku'. Pergelangan tangan. Nah, gitu ya. Di sini. Apa itu? Sama di sini juga bunyi itu. Waqul ba'da takbir dan bacalah setelah takbiratul ihram Allahu akbar walhamdulillahi subhanallahi bukratan wajjahtu lilladzi hanifa muslima inna sholati. Setelah baca doa iftitah, summa kemudian kul bacalah. A'udzu billahi minasyaiton. Semakro al-Fatihah, kemudian bacalah surah al-Fatihah. Bitasdidatiha dengan tasdidnya surah al-Fatihah. Awas wajtahid berusahalah fil farqi untuk membedakan baina bodhi wa dha'i antara bod dan wo. Jangan baca walabolin jadi walawol. Fi qiraatika di dalam pembacaan Qur'anmu fi sholati di dalam salat. Waqul dan ucapkanlah amin. Wala tasilu biqaulika wala dhalin wala tasil dan jangan tasil kau sambungkan hu amin biqaulika dengan bacaanmu wala dhalin amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bukan ghairil maghdubi alaihim bisol wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Boleh begitu. Berhenti dulu waladdallin titik amin. Waladdallin amin. Waladdallin amin. Waslan halnya diwisol, jangan diwisol. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi dan jagarkanlah bil qiraati bacaan fi subhi di dalam subuh wal maghribi dan maghrib wal isya'i dan isya. Salat subuh maghrib isya bacanya dijaharkan dikeraskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Audnya enggak jangan, audnya jangan. Bismillahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin. Baca keras. Ani fi raqatainil ulayaini, ani maksud siapa aku fi raqataini dalam dua rakaat al ulaini yang pertama. Dua rakaat pertama berarti rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Illa antakuna makmuman kecuali andainya takuna ada siapa engkau makmuman itu jadi makmum. Kalau jadi makmum jangan dikeraskan. Kenapa? Bisi perang jeung bacaan imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perang akhirnya imam jeung makmum. Wajar bitakmini dan jagarkanlah bitakmini dalam membaca amin. Jaharkan baik imam ataupun makmum. Waqra fi subuh dan bacalah fi subuh di dalam salat subuh ba'dal fatihati setelah Fatihah min suwarit tiwali dari surat-surat yang panjang-panjang. Kalau salat subuh mah yang panjang buku kerantuk-kantuk nah cenanya. Nah.
Bacalah surat-surat At-Tiwali yang panjang minal mufassali dari surat-surat yang apa? Minal mufassali dari surat-surat yang pilihan boleh. Yang penting yang panjang. Wa fil maghribi dan di dalam salat maghrib min kisori pendek-pendek aja inna atau inna kal kausar sama kul. Wa fi dzuri dan di dalam salat duhur wal asri dan asar wal isya dan isya min ausati dari pertengahannya. Artinya panjang enggak, pendek juga enggak. Mana wasama idzatil wa maqarabaha dan apa saja qoroba yang mendekati apa maha pada ayat tersebut minaswari dari surat-surat yang serupa dengan surat Al-Buruj. Kok masih? Wa fi subi dan di dalam salat subuh tapi fi safari dalam perjalanannya cukup qul ya ayyuhal kafirun. Wa qul huwallahu ahad. Wala tasil dan jangan kau wisol akhir surati akhir surah bitakbiratir ruku'i dengan takbir ruku. Ya, contoh jangan diwisol. Qul huwallahu ahadun Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Allah. Tahu bacaan misal kan? Ini bacaan misal nih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu namanya diwisol. Ketika kita baca surat setelah surah Al-Fatihah, ini jangan sampai kemudian surah setelah Fatihah ketika mau ruku takbirnya sama akhir surah diwisol, itu jangan diwisol, jangan disambung. Walakin akan tetapi ifsil pisahkan bainahuma antara keduanya. Takbiratul ruku dengan akhir surah. Bimiqdari subhanallah dengan kira-kira membaca subhanallah. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah. Jangan wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Allah. Ya, yang sempurna itu, yang bagus itu berhenti sejenak baru Allah. Wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.